Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Udah ada yang tahu hari ini mau belajar apa? Literasi finansial. Bagus, Lina. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya biar ilmu kita juga berkat ya, juga bermanfaat untuk kita dan juga orang lain. Yuk kita berdoa. Siapa di sini ketua kelasnya? Abdan. Boleh Abdan, silakan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Abdan yang sudah memimpin doa. Bapak lupa. Hari ini kalian sudah menjaga kebersihan kelas belum? Apakah ada sampah di belakang? Oh, di Shopee. Oke. Ada? Oke. Demi kebahagiaan bersama, pembelajaran kita dilancarkan. Sampelnya disimpan dulu ya. Habis itu, oke. Bapak mau absen dong? Bapak mau absen. Siapa yang hari ini tidak hadir? Siapa? Oke. Susanto? Oh ya. Kemana dia? Oh, nggak tahu. Oke. Oke. Ada yang sakit? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Mudah-mudahan yang yang ada keperluan cepat diselesaikan segala keperluannya agar bisa bergabung lagi pada kita belajar bersama ya. Oke, langsung pada pemateriannya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang literasi finansial. Sebelumnya di sini ada yang paham tidak apa itu literasi? Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, sebelumnya literasi itu adalah suatu kemampuan atau kecakapan atau istilahnya bisa memahami secara mendalam. Bagaimana literasi ini sangat berguna apalagi di era sekarang. Yang lagi relevan apa sekarang? Literasi apa selain literasi membaca dan menulis? Literasi apa? Digital. Nah, ini juga literasi finansial ada kaitannya juga. Tentang apa? Tentang mengelola bagaimana kalian mengatur ke pengeluaran, kemasukan atau cara kalian mengelola uang. Oke, lanjut. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Nah, Bapak harap setelah kalian mempelajari literasi finansial ini dapat juga menjelaskan tentang pengertian apa itu literasi finansial itu sendiri. Nah, yang kedua itu peserta didik dapat mengenali pemasukan, pengeluaran, serta cara mengatur uang dengan bijak, tidak konsumtif atau tidak gaya hidup yang wow gitu ya, yang konsumtif. Oke, boros ya. Oke, ada yang boros di sini? Jangan ya. Oke. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Bapak harap kalian semua dapat memahami cara menabung, berbagi, serta memiliki tindakan keuangan yang baik untuk menghindari kerugian diri sendiri ataupun orang lain. Oke, lanjut. Nah, sebelum masuk pada pematerian, Bapak mau tanya nih, siapa yang mau menjawab tentang apa? Jika kalian bayangin deh, hari ini kalian dapat uang 200.000 untuk apa? Amin ya, amin. Siapa yang mau menjawab? Boleh? Boleh, boleh, Mawar. Ada lagi? Ya, pertanyaan. Tanya yang nomor satu dulu. Yang nomor satu dulu dari pandangan lain, dari teman-teman yang lain, dari boleh Abdan. Sedekah? Oh, masya Allah, luar biasa. Masya Allah sekali.
Ya, ada yang apa ini? Yang kedua apa coba? Mengapa kalian memilih hal itu? Kalian kenapa Abdan memilih sedekah Abdan? Pada Masya Allah. Kalau Mawar, alasannya kenapa? Ya, mantap. Masya Allah. Luar biasa. Oke. Lanjut aja, Kang Rizky. Nah, langsung pada masuk pemateriannya itu, apa sih literasi? Nah, literasi sesungguhnya tidak hanya tentang kebisaan atau kemampuan dalam membaca dan menulis saja, anak-anak. Tapi juga literasi itu adalah kemampuan dari bidang lain untuk menyokong atau mendorong untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, seseorang yang memiliki kemampuan literasi adalah seseorang yang dapat mengelola dengan baik dari berbagai jenis aspek kehidupannya gitu. Nah, oleh karena itu kemampuan literasi finansial sangat penting dikembangkan, apalagi untuk dapat mendorong kecakapan hidupnya. Lanjut, Kang Asmi. Nah, pengertiannya literasi finansial atau literasi keuangan adalah sesuai dengan namanya, anak-anak, yaitu kemampuan dalam memahami dan menerapkan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut Kang Su. Oke, lanjut ya. Sebelumnya, nah, terdapat beberapa pandangan dari kalangan masyarakat, apalagi mohon maaf dari kalangan-kalangan yang masyarakat yang menengah bawah, maaf sekali lagi, karena memandang bahwa literasi finansial atau cara pengelolaan kita untuk memahami keuangan ini tidak dibutuhkan, sangat tidak diperlukan karena biasanya masyarakat berpendapat literasi finansial itu untuk kalangan-kalangan orang yang kaya ataupun orang yang memiliki kekayaan eh, atau orang yang memiliki kekayaan di atas rata-rata. Tetapi pada dasarnya orang yang memiliki keterbatasan penghasilan juga sangat diperlukan untuk apa? Untuk mengelola atau istilahnya mengelola mengkelompokkan dari penghasilan atau pendapatan sehari-harinya, terutama kita ataupun kalian sebagai peserta didik. Untuk apa? Kalian setidaknya harus memahami dari sedini untuk menghindari perilaku-perilaku yang tidak tidak diharapkan atau merugikan dari ke pengeluaran keuangan ini. Literasi finansial itu sangat penting. Mengapa? Siapa yang mau berpendapat? Oke. Ya, literasi finansial itu penting karena kita bisa mengatur keuangan kita, Pak. Ini nggak dari hemat gitu. Karena keuangan itu kan bukan tentang jajan terus, Pak, tapi harus diatur sedemikian Pak buat kedepannya bagaimana. Baik. Tepuk tangan buat Anugrah. Oke, pendapat Anugrah itu satu tujuan dengan materi ini. Satu tujuan dengan pola hidup yang Bapak terapkan. Jujur, Bapak juga sebelum memahami literasi finansial ini sangat apa ya hidupnya konsumtif juga sangat sangat apa ya tidak mengelola uang dengan baik. Jadi literasi finansial itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kalian sebagai peserta didik, sebagai pelajar, karena untuk mengelola atau mengelompokkan juga. Oke, lanjut banget nih. Apa sih tadi cakupan literasi finansial itu? Kita bisa melihat atau mengikuti arahan dari pemerintah dalam upaya gerakan nasional literasi dalam literasi finansial dalam bidang literasi finansial ini. Nah, berdasarkan arahan tersebut, kalian sebagai pelajar dapat mempelajari dan mengembangkan tatanan literasi dalam mengelola finansial ini dalam 6 aspek, yaitu sebagai berikut. Ada yang mau membacakan tidak? Boleh. Tiga, mengelola pengeluaran spending, keempat, terancang tabungan saving, terancang alokasi berbagi atau sharing, dan mengenali praktik tidak baik dan kejahatan Indonesia. Tepuk tangan buat Risita.
Oke, pada dasarnya ini dari 6 aspek yang arahan dari pemerintah ini sangat penting dan sangat dianjurkan untuk menjadi arahan bagaimana cara kita mengelola, mengembangkan atau memahami apa itu literasi finansial itu sendiri, serta menghindari hal-hal yang tidak positif dari bagaimana dari mana gaya hidup kita mengeluarkan secara finansial kita secara berlebihan. Oke, sebelum lanjut pada termin berikutnya, Bapak mau main game dulu sama kalian. Jadi game ini tuh namanya tongkat bicara. Tongkat bicara sudah paham tongkat bicara seperti apa? Jadi Bapak akan memberi tongkat dari yang urutan pertama nanti sampai bergilir. Siapa kamu namanya? Alan ya? Alan. Bergilir berikan ke Ipa dan nanti kalau misalkan sampai lagunya selesai, tongkatnya di siapa? Nanti Bapak akan kasih pertanyaan. Oke. Ya. Oke, mulai ya. Ini dari Alvin dulu. Ya, dari Shopee zigzagnya. Ya, ya. Oke, mulai ya. Mulai. Siap. Belum, belum, belum. Belum. Ke depan lagi. Stop. Ini siapa? Ini siapa? Kelompok ini siapa? Oke. Cek, cek. Boleh. Boleh diulang? Boleh, boleh, boleh. Ulang, 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 ulang. Ulang, ulang, ulang. Ulang, ulang. Siap, siap, mulai. Yuk. Siapa? Siapa? Yuk, yuk. Ini siapa? Anugerah. Oke. Bapak mau ke Anugerah dulu boleh? Anugerah, Anugerah maaf. Anugerah. Kamu kan maaf, maaf. Kamu kan dapat hukuman nih. Bapak mau tanya. Bapak mau tanya. Mengapa literasi finansial itu penting bagi kehidupan eh, kita, apalagi sebagai pelajar? Pak, panjang Pak. Soalnya apa finansial ini penting buat pelajar pelajar gitu ya, buat ditabung buat jajan terus Pak. Oke. Tepuk tangan buat Anugerah. Siapa? Sophie, Bapak mau tanya. Kalau kamu hari ini dapat hadiah 200 atau 300 ribu, uang kamu akan untuk apa? Ya, mau diapain dan alasannya kenapa? Oh, boleh. Astagfirullah.
Oke, tepuk tangan buat Sophie. Tepuk tangan buat kalian semua. Sebenarnya, Bapak dapat menyimpulkan bahwasanya kalian itu juga memahami secara dasarnya. Dari kemampuan kalian mengelola keuangan. Jadi, Bapak sangat bangga kepada kalian sudah memahami. Semoga kalian dapat menerapkan gaya literasi finansial ini untuk apa? Untuk kebaikan kalian sendiri. Amin. Dibagi menjadi 4 kelompok ya, anak-anak. Ini kelompok satu, maaf, kelompok satu, kelompok dua, nih, kelompok tiga. Ini kelompok tiga ya. Ini kelompok empat. Diberi waktu 3 menit cukup? Apa? Oke, oke. Sudah? Yang sudah boleh ke depan. Perwakilan aja, Alan. Nanti sempit. Sudah, boleh perwakilan kelompoknya ke depan. Semangat semuanya. Kita kamu nggak jangan jauh-jauh. Alan, coba beri. Anu di tengah anu. Oke, mulai dari siapa dulu boleh? Dari Alan dulu. Eh, kamu. Berdekatan boleh, berdekatan boleh katan. Boleh? Nggak usah, langsung jawab aja. Atau kalau misalkan ini boleh pertanyaan juga. Beli akan digunakan. Yang pertama membeli alat tulis. Yang kedua menabung. Oke. Yang ketiga membeli suara itu. Ya. Dua. Tadi tiga yang paling penting kan harus diprioritaskan. Yang paling penting itu diantaranya menabung karena merupakan sebuah investasi ataupun sebuah kegiatan yang dimana nanti hasilnya akan diperoleh kita sehingga dari hasil nabung ini mendapatkan suatu jumlah yang besar dan nantinya bisa kita sumbangsikan ke orang yang membutuhkan juga lebih besar. Terus yang ketiga, sebutkan satu contoh perilaku boros yang sering dilakukan remaja, bagaimana cara menghindarinya. Banyak sih Pak. Kalau yang pengal, kalau kata Sunda mah pengal ya. Ya. Pengal. Keras kepala. Iya, boros itu terus kembali hal-hal tidak dibeli Pak, dapat sesuatu yang udah ada masih beli lagi karena pikirkan itu dia tuh pengen sepatu yang tinggi. Apa selalu cantik? Gitu ya. Lanjut. Yang pertama, kita tuh mau 25.000 kan 50.000 tuh. Ya. 25.000-nya menabung, 5.000-nya sedekah. Wih. Kebutuhannya apa? Sayur sayur buat makan itu.
Cukup memang. Insya Allah. 50.000 sehari. Terus paling penting yang diprioritaskan sedekah dulu. Alhamdulillah. Masya Allah. Hingga satu contoh perilaku boros yang dilakukan remaja, konsumtif, terus suka beli barang yang lucu-lucu, FOMO. Wih. Hindarinya jangan Tuh. yang aku Pak. Boleh. Kita kalau mendapatkan motivasi buat apa ya? Yang pertama itu ini kata kita semua ya. Ya. Yang pertama beli pawon. Yang kedua beli Oh, makanan. Ya. Ya. Yang ketiga infak. Ya. Lalu dari tiga tersebut mana yang menurut kamu paling penting? Jelas infak ya. Karena Masya Allah. Amin. dan dapat berbagi kepada orang yang kurang membutuhkan. Ya. Lalu sebutkan satu contoh perilaku boros. Belanja tidak sesuai kebutuhan. Bagaimana cara menghindarinya? Tutup mata. Tidur ya. Lanjut ya Pak ya. Oke, mau penghibunnya kita tabungin 10.000 ya. Yang 15.000-nya buat jajan Pak. 25.000-nya buat infak. Luar biasa. Jajan apa? Jajan macan. Yang ketiga, yang pertama yang paling penting itu nabung Pak. Yang Oh. kedua jajan, yang ketiga infak. Gitu. Iya. Buat sebutkan satu contoh beberapa yang boros itu Pak, jajan mainan. Masih. Oke. Ya Pak. Dah. Baik, terima kasih pada anak-anakku yang sudah maju. Baik, boleh silakan dulu. Apa? Sama. Oke, alhamdulillah ya. Kita sudah di penghujung pematerian. Alhamdulillah, Bapak bangga terhadap kalian. Sebelum tepuk tangan dulu. Sebelum memahami pematerian ini, kalian setidaknya sudah paham secara dasar. Tinggal pertahankan literasi finansialnya, pertahankan dari hindari hal-hal yang boros, perilaku hidup yang negatif untuk ya tidak baik gitu. Secara kesimpulan dari Bapak, kalian sudah memahami dari keenam aspek tadi, dari keenam aspek yang arahan pemerintah. Konsistensi terus ya anak-anak, mudah-mudahan kalian dapat menjadi manusia-manusia yang bijak dalam mengelola atau memahami literasi keuangan. Siap? Siap. Terima kasih dari Bapak. Semoga pematerian ini atau materi ini dapat bermanfaat. Sebelum akhir, ada yang mau memberikan kesimpulannya dulu? Boleh? Oke. Literasi finansial adalah cara bagaimana kita mengelola uang dan mengelola uang bukan hanya di orang pun uang, namun yang sedikit pun perlu dikarenakan supaya tidak merugi kemudian hari. Dan bentuk daripada tanggung jawab kita terhadap apa yang kita punya. Kemudian kepentingannya akan terwujud dan terasa ketika jangka panjang nantinya jika ada kebutuhan bisa diambil atau tidak, kalau tidak bisa. Oke. Selalu siap ya Pak. Oke. Terima kasih Abdan. Tepuk tangan dokter. Oke, sebelum itu ada yang mau memberikan refleksinya dulu, boleh? Dari pematerian Bapak. Boleh, Gina. Oke. Baik. Terima kasih Dina, terima kasih. Baik, alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Boleh Abdan memimpin doanya? Berdoa dimulai. Bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua. Bapak ya, jangan pamit ya.